Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa terhantur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan husnul khatimah kepada saudara-saudara kita yang wafat di masa pandemi ini, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka atas segala khilaf mereka dan kita tentu saja, dan semoga kita semua mendapatkan nikmat kubur sebelum mendapatkan nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, kembali bersama sebuah karya yang fenomenal, Tamannya Orang-orang Soleh, Riyadhus Shalihin, buku yang dikatakan para ulama seperti Al-Imam As-Sakhawi la yustagna'an. Buku ini dibutuhkan oleh setiap orang untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya, untuk beribadah kepada Allah, untuk memperindah akhlak dan semangat ibadahnya. Buku yang disusun oleh ulama besar, ulama yang dicintai oleh umat, ulama bermadzhab Syafi'i, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan meninggikan derajat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Beliau membawakan hadis yang ke-9, saudaraku yang Allah muliakan. Hadis Abu Bakrah atau Abi Bakrah. Mari kita simak hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Bakrah Nufai' bin al-Harith Al-Thaqafi, dari Abi Bakrah atau Abu Bakrah. Siapa beliau? Beliau bernama Nufai' bin al-Harith. Nufai' bin al-Harith Al-Thaqafi, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Idzal taqal muslimani bisayfayhima
fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim saling berhadapan dan masing-masing mereka dengan senjata masing-masing. Jadi apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan senjata mereka masing-masing, karena di zaman Nabi dengan pedang mereka masing-masing, dengan pedang masing-masing. Dan jangan ada yang nyeletuk, kalau pisau boleh dong Ustadz, atau kalau AK-47 boleh dong. Pedang di dalam ayat ini sebagai sampel, mereka membawa senjata masing-masing. Lalu mereka berkelahi, mereka duel. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Allahu Akbar. Maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya finnar, di neraka. Maka ini cukup mengejutkan setiap orang yang mendengar dua-duanya masuk neraka. Abu Bakar kaget, lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul." Kalau pembunuhnya masuk neraka, itu sudah jelas. Kita ngerti. Tapi pertanyaannya, kenapa yang terbunuh masuk neraka juga? Kan udah terbunuh. Kan dia korban. Dia korban, dia yang dibunuh. Dia nggak bunuh siapapun, dia yang dibunuh. Kok bisa masuk neraka? Qal sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh sebelumnya sangat bersemangat, berambisi untuk membunuh lawannya tersebut. Hadits yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Karena yang terbunuh sebelumnya semangat untuk membunuh lawannya itu. Tapi gagal, karena keburu terbunuh, keburu jadi korban. Maka dua-duanya masuk neraka. Hadirin yang Allah muliakan. Hadits yang sederhana, simple, tapi kalau kita pahami benar-benar hadis ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Tapi sebelum kita bicara tentang hadis ini, sebagaimana biasa kita berkenalan dulu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Bakrah atau Abi Bakrah, Nufai' bin al-Harith. Hadirin Allah muliakan, siapa Abu Bakrah? Sekali lagi nama beliau Nufai' bin al-Harith. Beliau dikenal dengan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ceritanya begini. Jadi ketika terjadi pengepungan Taif, maka Nufai' bin al-Harith itu dia belum masuk Islam nih. Dia lari dan dia cari Nabi SAW dan ketemu dengan Nabi SAW. Wa aslama ala yadi. Lalu Nufai' bin al-Harith ini masuk Islam di tangan Nabi kita SAW langsung. Wa alamahu annahu abdun. Lalu setelah masuk dan ketika masuk Islam itu beliau sampaikan, ya Rasulullah, saya ini budak. Ya Rasulullah SAW, saya ini sebenarnya budak.
saya ini budak. Nah ketika mendengar itu, Nabi SAW memerdekakan beliau. Masya Allah ya, saya ini budak ya Rasul. Yaudah, kamu dimerdekakan. Wa kanahu Abu Bakrah. Lalu Nabi memberikan kunyah Abu Bakrah. Nah setelah itu Thaqif Thaqif kabilah di mana Nufai berasal, budaknya nih, ketika jadi budak itu meminta kepada Nabi SAW untuk mengembalikan Abi Bakrah atau Nufai kepada mereka dengan status budak. Kan dia budak, kembalikan ke kami dong, kembalikan ke kami, karena perlu engkau ketahui itu tuh budak. Fa'aban Nabi SAW, tapi Nabi nggak mau. Nabi SAW tidak mau. Lalu Nabi SAW menyampaikan, huwa taliqullah wa taliqu Rasulillah SAW. Abi Bakrah ini, Nufai ini, ia telah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Gimana perasaan kita kalau di posisi Abi Bakrah? Enggak, saya nggak akan kembalikan kepada kalian, karena Abu Bakrah bukan budak lagi. Abu Bakrah sudah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Lihat ya, kalau orang jujur ya, budak loh, bukan korban PHK lagi, ini budak. Bukan dirumahkan lagi, ini budak. Bukan jobless lagi, ini budak. Jauh di bawah. Tapi jujur, kembali kepada Allah dan Rasulnya, ada jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bahkan ketika Thaqif meminta beliau kembali, Nabi yang halangi. Enggak, Abi Bakrah nggak boleh balik lagi. Tapi dia budak, dia sudah merdeka. Allah dan Rasul yang memerdekakan dia. Wih, subhanallah. Kita dibantu orang soleh aja tuh terharu biru kita. Gimana kalau Rasulullah SAW yang mengatakan Allah dan Rasulnya memerdekakan? Sederhana, tapi nggak sederhana. Maka Abu Bakrah pun mengatakan, ana Abu Bakrah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya Abu Bakrah, saya hamba sahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum declare itu, belum sampai dengan saya Abu Bakrah, saya hamba sahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal udah dimerdekakan, tapi saking, ya Allah. Sekarang, tapi kalau manusia enggan, ya udah panggil saya Nufai. Gitu. Tapi belum bangga, saya ini hamba saya Nabi SAW. Dan hamba saya kan siap berkhidmat, siap totalitas. Karena merasa sangat berjasa ini Rasulullah. Hamba saya itu nggak digaji, bukan ART. Hamba saya itu siap berkhidmat dan membantu tuannya apapun permintaan tuannya. Bahkan hamba saya itu jiwa raganya diserahkan. Jiwa raganya diserahkan. Padahal Nabi memerdekakan, tapi nggak diambil budak, tapi merdekakan. Tapi saking senengnya, ya Allah, ya udah, pokoknya apapun yang Nabi inginkan saya akan kerjakan.
Siapa yang nggak bangga? Taliqullah wa taliqu Rasulillah. Allah dan Rasulnya memerdekakan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan Abu Barzah al-Aslami. Nabi biasa mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Dan Abu Barzah itu orang yang soleh dan warak sekali. Dan salah satu sahabat-sahabat pilihan. Lalu singkat cerita, lalu setelah itu Abu Bakrah itu tinggal di Basrah, di Irak, dan Hasan al-Basri pernah mengatakan lam yanzilil Basrah minas sahaba mimman sakanaha afdal min Umran bin al-Hisan Umran bin Husain, mohon maaf, Imran bin Husain dan Abi Bakrah wa Abi Bakrah. Kata Hasan al-Basri, tidak ada satupun sahabat yang pernah tiba di Basrah lalu tinggal di Basrah yang lebih baik daripada Imran bin Husain, salah satu sahabat Nabi SAW, dan yang kedua Abi Bakrah. Artinya orang ini baik banget. Dan Abu Bakar termasuk sahabat yang tidak mau masuk ke dalam fitnah. Beliau menghindar dari fitnah. Dan rajin banget ibadah. Beliau ini rajin banget ibadah. Sampai beliau wafat itu beliau terkenal dengan ibadah beliau. Dan saudaraku yang Allah muliakan, beliau pun cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kurang lebih 132 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau sakit menjelang wafatnya, beliau kasih wasiat. Salah satu wasiatnya beliau minta kalau beliau wafat, beliau disolatkan oleh Abu Barzah al-Aslami yang dijadikan saudara sama Nabi SAW. Dan wasiatnya disolatkan oleh Abu Barzah. Kok wasiatnya itu sih? Disolatkan orang soleh, jamaah. Disolatkan orang soleh. Emangnya nggak ada artinya itu doa ketika sholat jenazah? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, itu lebih berharga pada dunia dan seisinya. Bagi jenazah, bagi orang telah wafat. Apa artinya uang bagi orang yang telah wafat? Apa artinya harta bagi orang yang telah meninggal? Yang mereka butuhkan doa. Yang mereka butuhkan doa dari orang yang masih hidup. Mau dikasih 2 juta, jangan udah, mau dikasih 2M, 2T, 1000 T, gak ada gunanya bagi mereka. Tapi saudaranya, doakan mereka ketika mereka wafat. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Apalagi yang doakan orang soleh, yang doakan Abu Barzah. Itu sangat berpengaruh. Dan dia wasiat, kalau saya wafat, saya minta Abu Barzah mensolatkan saya. Begitu wafat, fasalla alaih. Abu Barzah mensolatkan Abu Bakrah. Dan lihat kejujuran mereka orientasinya akhirat, jamaah. Dan beliau wafat di tahun 51 atau 52 Hijriah. Dan anak-anak beliau itu sangat terpandang di Basrah. Sangat-sangat terpandang. Jadi orang-orang mulia. Bikathratil mal wal ilm wal wilayat. Itu anak-anak keturunannya menggabungkan 3 hal. Harta, ilmu, dan punya kekuasaan. Subhanallah. Padahal bapaknya dulu budak. Tapi jujur sama Allah. Dan fight, lari ke Nabi SAW. Lari, udah. Ninggalin kaumnya, lari ke Nabi SAW. Yang bilang, saya ini budak. Oke, saya merdekakan. Diminta kembali, enggak. Abu Bakar sudah dimerdekakan Allah dan Rasulnya.
lihat bagaimana balas budi, tahu bersyukur Abu Bakar. Saya ini hamba sayanya Nabi kalau begitu. Pokoknya minta apa aja saya akan lakuin. Minta apa aja saya lakukan. Saya akan siap bantu, saya akan support semuanya. Saya berikan, mau segala macam. Pokoknya saya, kalau bahasa sekarang, saya perintah lah. Hamba saya nggak digaji. Apa yang bisa dilakukan. Allah berikan keberkahan. Anak-anaknya dimuliakan. Anak-anaknya punya harta, punya ilmu, punya kekuasaan. Terus mau nyari apa lagi? Kalau ada tiga itu, sudah itu full package, sudah paket komplit sudah. Harta, kekuasaan tanpa ilmu bisa neraka jemaah. Tapi kalau tiga bergabung, akhirnya yang ada amal soleh. Kalau harta, ilmu yang bermanfaat, lalu kekuasaan bergabung, yang ada adalah amal soleh. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, jangan pernah down, jangan pernah putus asa. Memang hari-hari ini nggak mudah, tapi zaman dulu tuh banyak sekali nama-nama besar jauh lebih susah dari kita, dan mereka bisa bangkit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita camkan. Dan itulah Abu Bakar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, kita masuk ke hadis beliau. Hadis beliau, dan bicara tentang sahabat luar biasa, dan semoga potongan-potongan singkat ini bisa menginspirasi kita. Dan masih banyak cerita tentang setiap para sahabat, tapi paling nggak ada gambaran lah di setiap hadis. Dan kita mulai berkenalan. Bukan menjelaskan biografi dari A sampai Z tentu saja. Jika A sampai Z ada waktunya, insya Allah mungkin suatu saat. Iya, Abi Bakrah Nufai bin al-Harith ini radhiyallahu ta'ala an, itu menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila kedua orang atau ada dua orang muslim berhadapan, berduel, berkelahi, maka yang membunuh dan yang terbunuh semuanya diancam dimasukkan ke dalam neraka, finnar, dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ini nanti kita jelaskan, itu terjemahannya. Hadirin yang Allah muliakan, kita bahas faedahnya. Yang pertama, hadis ini lagi-lagi menjelaskan ada dialog dan ada tanya jawab antara Nabi dan para sahabatnya. Ada komunikasi antara Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekali lagi, ada komunikasi dan ada pembicaraan, ada dialog dengan para sahabat. Bukan hanya satu arah, tapi ada tanya jawab. Ketika sahabat agak janggal, belum ngerti, nggak paham, beliau bisa bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi akan urai itu. Itulah kehidupan di zaman itu yang luar biasa diwujudkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ini sekaligus ketawaduan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua jamaah yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan bahwa haramnya berkelahi, berduel, apalagi konflik atau berperang karena urusan dunia yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nggak boleh, karena permusuhan dunia.
adawa dunyawiyah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, kata beliau, Imam Al-Bazzar itu mengeluarkan sebuah riwayat yang di dalam riwayatnya Imam Bazzar ada keterangan tambahan. Dalam riwayat tersebut, idza tataltum 'ala dunya fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila kalian berperang atau berkelahi atau berhadapan ala dunia karena urusan dunia, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Karena urusan dunia. Karena urusan dunia. Maka yang terbunuh, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Redaksi ini memperjelas. Karena nggak semuanya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi konteks hadis ini adalah ketika berhadapannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Ini gara-gara dunia. Gara-gara berantem, merebutkan uang atau kursi, jabatan, atau wanita, dan lain-lain. Atau fanatisme kesukuan, dan lain sebagainya. Lu ketemu, ini yang dimasalahkan. Dan ini didukung oleh hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la tadhhabu dunya hatta ya'tiya 'ala nasi zamanun la yadri al-qatil fima qatal wala al-maqtul fima qutil. Dunia ini tidak akan lenyap sampai, maksudnya hari kiamat ya, dunia ini nggak akan lenyap kata Nabi, sampai akan datang sebuah zaman di mana seorang pembunuh tidak tahu kenapa dibunuh orang, dan orang yang terbunuh nggak tahu kenapa dia dibunuh, gitu loh. Lu kenapa bunuh gua? Gak tahu. Gua nggak ngerti kenapa gua dibunuh, dan yang membunuh juga nggak ngerti juga. Subhanallah. Ada. Ini sedekah Rasulullah SAW. Ada yang begitu. Nggak tahu alasannya. Alasannya nggak jelas. Kenapa Anda bunuh dia? Alasannya nggak jelas. Lalu ada. Coba kalau kita punya teman atau saudara polisi yang suka BAP dan segala macam, coba tanya, kasusnya ada nggak? Ada. Lihat sedekah Rasulullah SAW. Akan ada zaman kayak begitu. Yang membunuh nggak ngerti kenapa dibunuh dia. Anda kenal dengan orang yang Anda bunuh? Enggak. Dia nggak kenal. Dan dia bukan pembunuh bayaran dan seterusnya. Dan yang korbannya pun nggak tahu. Mungkin korbannya masih bisa bernafas atau masih bisa komunikasi sampai sebelum dia meninggal ditanya, kenapa sih dia mau bunuh Anda? Saya nggak tahu kenapa. Saya cuma lagi duduk, saudara, tiba-tiba diserang. Saudaraku yang Allah muliakan, ini kalau bukan wahyu apa? Nabi SAW kalau bersabda nggak pernah meleset, nggak pernah meleset. Gila, kaifa yakunu dzalik? Lalu ditanya, kok bisa begitu? Qala al-haraj.
Itu zaman fitnah, nggak jelas sudah. Lalu kata Nabi, al-qatil maqtulu finnar. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, karena biar clear, menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa pembunuh idza kana ala jahlin min talabi dunya au tibai hawa. Apabila di atas kebodohan dalam rangka mengejar dunia atau mengikuti hawa nafsu, maka itulah yang dimaksudkan Nabi dalam hadis pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maksud pembunuhan di sini nggak ada alasan syar'i gitu loh. Kenapa? Karena ngejar dunia atau mengikuti hawa nafsu. Mengejar dunia atau mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah karena urusan dunia atau mengikuti hawa nafsu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang tidak demikian maka tidak masuk hadis ini. Karena ini penting. Karena kita tahu dalam sejarah sebagian para sahabat pernah berhadapan tapi beda kotak, bukan karena dunia. Makanya para ulama wanti-wanti, ini nggak ada kaitannya dengan mereka. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan, adapun poin yang berikutnya, adapun jika berhadapan karena alasan syar'i, maka tidak berkaitan dengan hadis di atas. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Man qutila duna dami fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela diri, akhirnya dia harus lawan, lalu dia terbunuh, dia syahid. Wa man qutila duna ahli fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, mempertahankan keluarganya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya mau dirampok, mau diambil, dia hadapi, akhirnya dia terbunuh, maka dia syahid, kata Nabi SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana jika ada orang yang ingin mengambil harta saya lalu saya hadapi? Nabi mengatakan, in qataltahu fahuwa finnar. Kalau Anda berhasil menaklukkan dia sampai dia meninggal, dia masuk neraka. Dan kalau justru sebaliknya, dia membunuh Anda syahid. Anda syahid. Itu kata Nabi SAW. Hadirin yang Allah muliakan. Dan dalam riwayat kan, Nabi dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, "Ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali." Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang ingin merampas hartaku? Fala tu'ti malak. Kata Nabi, jangan kasih hartamu. Ada orang nodong, ada orang ini minta, jangan kasih hartamu, kata Nabi. Qala ara'aita in qatalani. Tapi kalau dia nyerang gimana ya Rasul? Kalau dia nyerang gimana? Kata Nabi, qatilhu, lawan. Kata Nabi SAW, pertahankan. Qala ara'aita in qatalani.
Ya Rasul, kalau dia berhasil membunuhku gimana? Fa anta syahid. Maka anda mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Kalau sebaliknya gimana? Aku yang akhirnya terpaksa membunuh dia. Habisan dia berontak segala macam, saya nggak bisa. Taklukkan dia mati. Kata Nabi, huwa finnar. Dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Ini di dalam ilmu fikih dinamakan daf'us sa'il. Daf'us sa'il, mempertahankan diri, harta, keluarga, kehormatan. Yang mempertahankan yang kita punya. Itu nggak masalah. Walaupun kita harus berhadapan. Makanya kan kata Nabi, kalau dia berhasil membunuh Anda mati syahid. Kalau Anda yang menaklukkan dia masuk neraka. Beda kotak, 180 derajat beda. Kenapa? Karena ini bukan karena uang, kita mempertahankan diri. Kita nggak mau cari gara-gara, kita nggak mau cari masalah. Dia nyerang. Tapi perlu kita ingat, dijelaskan para ulama fikih, kalau yang diminta harta, hadis ini kan, hadis Muslim kan, jika ada orang yang ingin mengambil harta saya, gimana saya harus bersikap? Kata Nabi kan, fala tu'ti malak. Jangan kasih hartamu. Lalu gimana kalau dia serang saya atau dia ingin membunuh saya? Lawan. Kata para ulama, arahan Nabi, jangan serahkan hartamu, itu perlu diperinci. Maksudnya adalah, ini bukan larangan yang mengharamkan. Ini bukan larangan yang mengharamkan. Terus gimana dong? Kita kasih apa enggak? Sebagian para ulama mengatakan, lihat maslahat. Kalau harta ya, lihat maslahat. Lihat maslahat. Ini dijelaskan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lihat maslahat. Kalau misalnya maslahatnya lawan, kayaknya menang nih, segala macam hitung-hitungan. Dan juga yang diminta nggak seberapa. Yang diminta 5.000 gitu, goceng kalau orang Jakarta. Yang diminta 5.000. Ya Allah, kalau mati gara-gara 5.000, kadang-kadang kita mikir begitu ya, padahal nggak juga. Tapi lihat maslahat, dikasih 5.000, ya udah serahin aja deh gitu loh. Atau juga misalnya nggak worth it juga, nggak sepadan, nggak layak. Yang ngupung kita 5 orang badannya gede-gede, serahkan duit loh, berapa bang? Goceng gitu loh. 5 orang 5.000, masa 1.000, tapi udahlah gitu. Kalau lo nggak kasih, gue habisin lo. Terus kita lihat hidup kita ini ada maslahat segala macam, anak 11, ini istri mau lahiran lagi, dan kata dokter kembar 3, jadi 11 tambah 3 14. Udah deh, goceng, udah pergi. Jadi lihat maslahat, kata para ulama. Kalau harta, kalau maslahatnya lawan, kalau qadarullah ternyata kita kalah, syahid. Tapi kalau masalahnya kasih, udah kasih aja, lihat maslahat. Jadi serahkan bukan takut, tapi lihat maslahat mudarat itu. Tapi ini menunjukkan bahwa ada kotak lain yang terkesan sama padahal tidak sama. Sama-sama berhadapan, sama-sama ada korban, tapi di hadis kita, hadis Abi Bakrah ini, dua-duanya masuk neraka. Dalam hadis Muslim atau hadis Abu Daud sebelumnya, syahid. Karena apa? Karena niat. Dan ini kenapa Imam Nawawi masukkan, karena niat. Kenapa dua-duanya masuk neraka? Karena niatnya, motifnya dunia. Adapun kenapa Nabi bilang syahid, karena niatnya mempertahankan diri, harta, kehormatan, keluarga. Niat beda, padahal sama-sama terbunuh.
Satu neraka, satu surga, syahid. Ini niatnya penting, jemaah. Niatnya penting. Sama-sama terbunuh. Bahkan kata Nabi, dia bunuh orang. Diserang, kan mau gak mau dia lawan. Dan dia gak ada maksud, tapi kalau pas dia taklukkan, orang itu meninggal. Gak ada dosa sama sekali. Gak ada dosa. Tidak ada dosa. Kenapa demikian? Karena dia nggak ada niat. Dia hanya niatnya mempertahankan diri. Itu terpaksa. Udah nggak ada opsi lain. Kalau nggak, dia yang dilukai atau dia yang dibunuh. Bayangkan, satu kasus. Bedanya timur dan barat. Satu kasus, bedanya utara selatan. Satu syahid, satu neraka. Satu pahala, satu neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan, fal qatilu maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Oleh karena itu, di pelajaran berikutnya, kita harus ingatkan, hati-hati dengan dosa pembunuhan. Dan ini perlu untuk selalu diulang-ulang di hari-hari ini. Karena kasus pembunuhan itu memiriskan hati. Gampang sekali orang bunuh orang pada saat ini. Tentu saja masih banyak juga orang baik, alhamdulillah, di negeri kita. Tapi rasanya setiap hari kita dengar ada berita, ada yang dibunuh lah, ada yang dibunuh lah, ada yang dibunuh lah, ada yang dibunuh. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. An-Nisa 93. Ini ayat harus direnungkan. Allah berfirman, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Emang dia niat bunuh. Muta'ammidan, sengaja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fajazauhu jahannam. Maka balasannya jahannam, neraka jahannam. Allahu Akbar. Coba pikirkan kita yang dendam sama orang, terus memang udah ngincer pengen dibunuh. Betul. Alhamdulillah aja ada PSBB atau social distancing. Padahal udah niat nih, gue mau habisin tuh orang. Jahannam ini. Jahannam. Neraka jahannam. Fajazauhu jahannam. Berhenti? Belum. Khalidan fiha. Dia akan masuk neraka khalidan fiha dalam waktu yang sangat lama. Sangat lama. Sangat lama. Khalidan dalam ayat ini bukan kekal selama-lamanya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa yang kekal selama-lamanya adalah dosa syirik atau kekufuran. Selama bukan syirik atau kekufuran, tidak kekal. Tapi lamanya minta ampun. Ini bukan waktu singkat di neraka, lamanya luar biasa. Selesai belum? Wa ghadiballahu alaih. Allah murka sama dia. Allah murka dengan dia. Belum selesai? Belum. Wa la'anahu. Dan Allah laknat dia. Selesai? Belum. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah persiapkan azab yang sangat amat pedih buat dia. Jahannam. Durasinya lama. Dimurkai Allah, dilaknat Allah.
dan disiapkan azab yang pedih. 5 ancaman dalam satu ayat. 5 ancaman dalam satu ayat. Lalu ada orang nusuk saudaranya cuma gara-gara 100.000, 200.000, kadang-kadang 50.000 nusuk orang, terus orang itu meninggal cuman karena sakit hati aja dibunuh, lalu Anda bunuh orang. 5 ancaman. Ngeri. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang terakhir, saudaraku yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang bertekad untuk melakukan maksiat atau dosa, sekali lagi, barang siapa yang bertekad, berniat ya, udah bulat untuk melakukan maksiat, lalu ia pun berusaha, sudah melakukan usaha, sudah ada effort, tapi akhirnya gagal. Bukan karena faktor dirinya, tapi faktor lain. Maka dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Seperti dia melakukan dosa tersebut. Dia berhasil melakukan dosa itu. Makanya kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, orang ini biniyatihil qatl. Dia niat ingin membunuh lawannya. Kan kata harisun ala qatli sahibi. Kok masuk neraka sih? Dia kan terbunuh karena dia bertekad ingin ngebunuh saudaranya. Niat buruk udah. Dia niat dosa, ingin ngebunuh orang. Terus yang kedua, wa amilahu sabab al-musil lil qatl. Dan dia udah berusaha dan berupaya untuk ngebunuh tuh orang. Buktinya apa? Dia datang ke tempat. Kan kata Nabi, idzal taqal musliman, jika dua orang muslim berhadapan. Loh, kok Anda ada di sana? Terus bisayfaihima. Terus dia bawa pedang. Itu kan effort. Ya kalau ingin, tapi gue ditantang, itu kan mau itu. Makanya niat, lalu ada upaya, lalu gagal, maka dia dapat dosa seperti jika dia berhasil mewujudkan hal tersebut. Ka'annahu qatil, seperti dia yang membunuh. Dan ini pandangan banyak para ulama, walaupun terjadi perbedaan dalam masalah ini, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi bukan waktunya kita membahas
perbedaan dalam konteks seperti atau dalam sesi seperti ini, tapi saya jelaskan kesimpulan. Banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan tadi saya bacakan, dia ada niat membunuh, lalu sudah ada effort, sudah ada upaya, sudah ada usaha, tapi gagal. Gagalnya bukan karena nggak jadi deh. Gagalnya bukan karena takut kepada Allah. Gagalnya karena dia keburu kebunuh. Keburu terbunuh duluan. Itu gagalnya. Kalau nggak terbunuh, dia akan bunuh tuh orang. Maka sekali lagi, dia seperti pembunuh, kata para ulama. Ka'annahu qatil. Dia seperti pembunuh juga. Nah, ini hati-hati saudaraku. Niat bermaksiat. Lalu ada usaha, ada upaya. Gagal. Bukan karena faktor kita takut kepada Allah, tapi karena faktor lain. Kalau nggak ada faktor itu, kita akan eksekusi. Maka kita mendapatkan dosa seperti kita telah melakukannya. Kan sebagian orang berpikir kalau baru niat buruk, kan enggak. Itu ada perincian, dan ini salah satu perinciannya. Niat buruk, bertekad, bawa pedang dari rumah, datang ke tempat yang ditentukan, atau datang menemui itu orang, terus terjadi duel pula. Kan terjadi duel, lalu keburu terbunuh. Oh, hati-hati. Hati-hati. Ada orang misalnya niat berzina. Niat berzina. Dia datang ke tempat perzinaan. Ke tempat perzinaan. Udah ketemu. Ternyata uangnya nggak cukup. Nggak jadi. Itu apa tuh hadirin? Udah berniat, udah ada effort, gagal, tapi bukan karena dia takut kamu, nggak cukup uangnya. Dia dapat dosa seperti dia melakukan itu. Ada orang ingin minum-minum, udah kita inilah, pergilah ke sebuah tempat hiburan. Begitu sampai, tempatnya ditutup. Atau begitu mau parkir, kita lihat ada polisi, tempat itu digebrak. Akhirnya pergi tempat lain. Niat, lalu ada effort, dia dapat dosa seperti dia melakukannya. Orang ingin pakai putau atau sabu atau paling nggak ganja, itu udah niat, terus dia nyari bandarnya, nggak ketemu-temu. Ternyata bandarnya lagi sakit, tapi dia udah cari itu. Di mana itu orang? Ada niat, lalu berusaha, tapi gagal bukan karena dia takut sama Allah, karena ada faktor lain. Kalau itu nggak ada, dia akan lakukan, maka dia dapat dosa seperti dia melakukan hal tersebut. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hati-hati. Hati-hati dengan niat buruk. Lalu kita usahakan, udah berusaha, tapi ada faktor lain. Finnar. Dia di neraka. Hadirin yang Allah muliakan. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hati-hati dengan ini. Dan terakhir, kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
dalam menyikapi ancaman dosa, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa setiap ancaman neraka, jika Allah Subhanahu wa taala, atau setiap ada dalil tentang ancaman neraka, maka itu dikembalikan ke masyiatillah. Masyiatillah itu kehendak Allah. Jika Allah kehendaki benar-benar dieksekusi, diazab. Kalau Allah kehendaki dimaafkan. Kecuali dosa syirik dan kufur, selama pelakunya belum bertaubat. Jadi ancaman seperti ancaman di banyak ayat, banyak hadis, maka dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau, Allah dieksekusi. Kalau Allah mau, dimaafkan, kecuali dosa syirik dan kekufuran. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan hati-hati dengan niat buruk. Hati-hati dengan niat buruk. Apalagi kita sudah eksekusi, atau maaf, apalagi kita sudah berusaha, berupaya dan gagal karena faktor lain, maka kita dapat dosa seperti kita melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati dan ridhai Ustadz beserta seluruh umat muslim, amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga dengan penanya. Ustadz, untuk wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki banyak kewajiban di rumah, namun termasuk hitungan terlambat hijrah, bagaimana caranya mengejar keterlambatan menuntut ilmu, Ustadz? Bagaimana caranya bersikap seperti orang yang terlambat? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kembali ke sabda Nabi, intas dukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kalau kita jujur, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Yang kedua, berani nggak kita berkorban? Berani nggak kita mempertaruhkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah, kita jelaskan, masuk Islam di akhir-akhir, namun menjadi perawi yang paling banyak. Kebersamaan beliau dengan Nabi kurang lebih 3-4 tahun saja. Kok bisa demikian? Beliau jujur dan beliau berkorban. Beliau memilih untuk berkhidmat kepada Nabi, mendampingi Nabi SAW, menempel Nabi SAW, bersama Nabi SAW sebanyak mungkin dibanding menghabiskan waktu untuk dunia. Tentu saja nggak bisa diterapkan 100%, kondisi kayak kita beda, tapi seberapa berani kita berani mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita untuk belajar, untuk ikut kajian, lalu kita amalkan. Lalu yang berikutnya, terapkan ilmu tentang niat. Niatkan bertakarub kepada Allah pada saat kita mengerjakan kewajiban-kewajiban kita di rumah. Karena kan Allah yang memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah. Sebagaimana hadis Bukhari, bahwa wanita bertanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumahnya. Maka insya Allah itu yang akan mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi, jujurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kita sudah niat mau kasih sedekah ke keluarga kita atau bantu sumbangan, tetapi ternyata orang tersebut itu cuma menghabiskan uang untuk rokok atau tidak baik, cuma hambur-hamburkan saja. Bolehkah kita membatalkan niat kita awal tadi, atau mending kita kasih keluarga yang betul-betul membutuhkan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bisa dua-duanya,
kasih keluarga kita dan juga kasih di luar keluarga kita yang benar-benar membutuhkan. Dua-duanya kotaknya beda. Keluarga kan kata Nabi shadaqatun wasilah, kita dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-aqrab fal-aqrab, yang paling berhak kita berikan kebaikan itu yang paling dekat, lalu dekat, lalu jauh, dan seterusnya. Lalu berikutnya kita bisa strategi langsung belikan bahan pokok aja, langsung belikan makanan, sehingga dia nggak belikan yang macam-macam. Kan apalagi hari ini kan banyak yang butuh ya, cari kebutuhan pokok yang kalaupun dia ada sekarang pasti habis dan dia akan pakai itu, dan itu lebih manfaat, dan mau nggak mau dia akan dia akan butuh itu, berikan itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, terkait hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dimaksud dengan tidak berkurangnya harta ketika bersedekah? Jazakallahu khair wa iyyakum. Nabi SAW bersabda, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, sebagaimana hadis Muslim. Tidak akan mengurangi harta bisa beberapa makna. Makna yang pertama, Allah ganti secara angka, Allah ganti secara nominal, sehingga balik lagi atau bahkan lebih, intinya nggak berkurang. Atau Allah mungkin berkurang, tapi Allah ganti dengan keberkahan. Allah ganti dengan keberkahan. Betapa banyak sekali lagi kasus harta yang lebih sedikit tapi gunanya, manfaatnya itu melebihi harta yang jauh lebih banyak. Betapa banyak orang-orang ketika sekarang pas-pasan itu lebih berkah, lebih nyaman, lebih bahagia daripada ketika mereka banyak uang dulunya. Jadi Allah kasih keberkahan itu di dunia. Di akhirat jelas nggak akan berkurang karena pasti nambah, itu clear. Jadi bisa maknanya di dunia maupun di akhirat. Allah ta'ala misal. Karena setiap kita sedekahkan pasti masuk ke dalam tabungan pahala kita di akhirat. Jadi maknanya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga, menyayangi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon bertanya, bagaimana membedakan antara tidak jadi melakukan maksiat karena faktor lain dan sudah ada usaha untuk melakukannya, dan itu tetap dapat dosa dengan tidak jadi untuk bisa bermaksiat karena masih Allah jaga. Barakallahu fikum. Nanti kita akan sebutkan dalilnya cukup panjang tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Tapi intinya adalah kalau Allah jaga, tumbuh rasa takut di dalam diri kita. Tumbuh rasa takut di dalam diri kita. Tumbuh rasa takut atau penyesalan, khawatir. Tapi ini nggak ada khawatir sama sekali. Justru cowok kenapa sih tutup tuh tempat? Gue kan pengen ini, gue pengen itu gitu loh. Aduh, duitnya nggak cukup lagi. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada faktor itu, dia akan eksekusi. Satu-satunya sebab karena ada faktor itu aja. Insya Allah dengan adanya kita masuk ke hadis 3 orang tersebut, kita akan lebih mengerti masalah ini. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.